Anda masih menyaksikan Indonesia Menyambut 2024 dan Tahun Pesta Demokrasi. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan kembali mengajak Anda untuk mendengar tausiah dari Indonesia Bertasbih. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, masih dalam program Indonesia Menyambut. Dan tadi kita telah menyaksikan bagaimana kemeriahan perayaan Tahun Baru di Indonesia bagian tengah. Kini saatnya kita akan menyaksikan bagaimana perayaan Indonesia Tahun Baru di Indonesia bagian barat. Kita akan menyaksikan lebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Habibana Habib Nabil Al-Musawwa dengan judul Refleksi Akhir Tahun Menjadi Manusia Lebih Baik. Pemirsa, inilah Indonesia Bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para guru kita, Ustadz Payage dari Papua dan juga Ustadz Asmar Lambo dari Sulawesi Selatan. Mata'anallah tula hayatihima wa nafa'anallah bi'ilmihima wa amalihima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, baik yang di masjid maupun juga para penonton sekalian di rumah, khususnya Indonesia bagian barat yang sebentar lagi akan ganti tahun. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan sebetulnya akhir tahun itu untuk apa. Saya mengingatkan selain tahun baru ini juga ada tahun baru Islam ya, jadi kita jangan lupa ya. Nah, yang kedua, tadi sudah banyak dibahas, saya ingin menyampaikan ada beberapa poin. Ketika kita mau mengisi tahun baru, itu ada arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah, tadi dikatakan oleh Ustadz Payage, isi dengan syukur kepada Allah. Di dalam ayat Quran dikatakan, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Sesungguhnya Allah menjadikan perputaran siang dan malam, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang nonton. Buat apa perputaran itu? Kata Allah, khilfatan, silih berganti siang dengan malam, liman arada ayyadzakkar. Yang pertama tujuannya adalah supaya kita mengambil pelajaran ya. Perputaran waktu bukan untuk diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alangkah mengerikan kalau pergantian waktu diisi dengan misalnya pesta miras ya, laki dengan perempuan, ajojing dan sebagainya ya, bahkan ada yang pesta kondom dan sebagainya. Itu akan mendekatkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa, adik saya dulu sebelum beliau meninggal, beliau mengingatkan, hati-hati anak-anakku sekalian, katanya bahwa pergantian tahun ini bisa menjadi hari-hari paling buruk bagi Bani Adam. Karena di mana-mana orang bermaksiat. Nah, kita sekalian, khususnya para penonton yang saat ini menyaksikan, jangan diisi dengan maksiat. Lalu dengan apa? Kata Allah, liman arada ayyadzakara wa arada syukura. Dengan merenungkan, ini saya selama setahun ngapain? Sholatnya udah khusyuk belum? Puasanya udah menahan panca indera kita belum? Atau baru nahan perut dan bawah perut saja? Zakatnya sudah ditunaikan belum? Dan seterusnya. Arada syukura, dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Yang kedua yang harus kita lakukan ketika pergantian tahun adalah kita harus mengingat bahwa pergantian tahun itu untuk introspeksi. Dalam bahasa Al-Quran disebut muhasabah ya.
Kalau kita lihat misalnya di surah Al-Hasyr dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian sama Allah, takwalah kalian sama Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian itu menghitung-hitung apa yang bakal disiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat, yaitu hari akhirat, yaitu hari pembalasan, ya. Lalu kata Allah, wattaqullah, sekali-kali lagi takutlah kalian sama Allah, takwalah kalian sama Allah. Innahu khabirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua apa yang kita lakukan, baik di depan orang atau di belakang orang, ya. Maka gunakan untuk istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Ya Allah, dari tahun kemarin saya sholat gak khusyuk, ya. Kemudian mulut sering mengucapkan yang tidak baik, nyaci maki orang, marahin orang atau apa yang lain. Telinga sering saya nggak ikut ghibah, nggak ikut ngomongin orang, saya cuma dengar aja. Itu telinga maksiat jadinya, ya. Atau hati, sedang di mana selalu, wah saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari orang sebelah saya, lebih baik dari orang di depan saya. Itu maksiat hati, ya. Jadi akhir tahun gunakan muhasabah, berapa banyak kita lakukan dosa selama ini, dan niatkan untuk kita ubah di tahun yang akan datang, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, pergantian tahun itu atau pergantian waktu itu Allah berkali-kali bersumpah. Tadi Ustadzuna Asmar dan juga Ustadzuna Payage sudah menyampaikan salah satu surah namanya surah Wal Asri. Artinya apa, Bu? Demi masa, demi waktu, ya. Sampai nama surahnya pun disebut surah Al-Asr. Artinya adalah surah tentang masa, waktu, ya. Kalau kita melihat apa sih hebatnya surat Al-Asri? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu menyebutkan di dalam tafsir Ahkamul Quran, ya, yang ditulis oleh salah satu muridnya, mazhabnya maksudnya, yaitu Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Syafi'i, ya, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah itu tidak menurunkan surah yang lain di dalam Quran atau ayat yang lain kecuali hanya satu surah, yaitu surah Al-Asr, lakafathum, udah cukup. Kenapa? Karena setiap waktu itu nanti ditanya sama Allah. Tiap jam yang berlalu ditanya, dipakai untuk apa? Dan selalu ada raqibun atid yang nyatet, ya. Tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Kata Imam Syafi'i, kalau udah cuma satu surah itu aja udah cukup. Al-Imam Ibnu Katsir misalnya di dalam Tafsirul Azim, tafsirnya beliau menyatakan, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasa'athum." Kalau manusia itu merenungkan kandungan surah Al-Asr itu cukup buat mereka. Mereka akan takut untuk berbuat maksiat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu maknanya pergantian waktu, ya, bagi orang yang beriman. Nah, maka seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hak sesuai dengan waktunya masing-masing. Ketika ada seorang sahabat yang bilang, saya melakukan amal ibadah puasa terus-menerus. Lalu kata sahabat yang lain namanya Salman Al-Farisi, ya. Kata Salman, ya, yang melakukan ibadah terus-terus itu Abu Darda namanya. Kata Salman, "Inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan aw li ahlika 'alaika haqqan wa inna lillahi 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Allah punya hak atas badanmu untuk ibadah, tapi juga keluargamu punya hak untuk diperhatikan, tamu punya hak untuk dihormati. Kemudian yang lain, maka berikan hak itu kepada masing-masing sesuai dengan waktunya, haknya. Mudah-mudahan dengan ini semua membuat kita betul-betul mengisi akhir tahun baru, mengawali tahun
yang akan datang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.